Oke, coba deh bayangin ini. Kamu udah pusing banget ngerencanain liburan grup ke Bali buat 20 orang. Wah, banyak tuh. Banget. Itinerary udah sempurna, hotel sama tiket pesawat udah di tangan. Tapi pas hari H, hotelnya bilang overbooked. Aduh. Pesawatnya delay pula berjam-jam. Kacau kan? Kira-kira apa yang kamu lakuin di momen itu? Nah, momen-momen panik kayak gitu justru yang jadi pembeda loh antara orang yang ya cuma punya rencana di kertas sama orang yang beneran bisa mengendalikan rencana itu. Persis. Banyak yang jago bikin rencana, tapi pasti lapangan ada masalah, langsung bingung. Langsung blank. Dan mengendalikan ini nih inti obrolan kita kali ini. Kita mau bedah satu fungsi manajemen yang sering banget dianggap remeh, padahal krusial banget. Controlling atau pengendalian. Betul. Kita mau lihat apa sih itu? Kenapa ini penting banget? Apalagi di industri jasa kayak pariwisata. Dan gimana cara praktisnya? Sumber kita kali ini dari sebuah materi presentasi yang ngebahas ini mendalam. Dan perlu digarisbawahi ya, controlling itu bukan berarti mengekang atau kebanyakan aturan. Sama sekali bukan. Bukan soal jadi bos yang galak gitu ya. Bukan. Justru ini fungsinya tuh kayak kompas sama radar di kapal. Tanpa controlling, kita tuh kayak kapten kapal yang berlayar cuma modal nekat. Nggak tahu arah. Nggak tahu ada badai di depan. Ini kan bagian terakhir dari siklus manajemen yang mungkin kamu udah kenal. POAC. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Oke, kalau gitu ayo kita bongkar. Di materi ini disebutin definisi paling simpel dari controlling itu cuma 3 kata. Mengawasi, mengukur, memperbaiki. Simple banget ya kelihatannya. Kayaknya, tapi kalau mau lebih formal, ada kutipan dari Robbins and Coulter. Katanya ini tuh proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan semua aktivitas kerja menghasilkan outcome sesuai tujuan. Yang menarik justru bukan cuma definisinya, tapi apa yang terjadi kalau fungsi ini nggak ada. Nah, itu dia. Kayak kata Robbins and Coulter tadi, manajer yang nggak punya kontrol itu ya nggak akan pernah tahu tujuannya tercapai atau nggak. Mereka buta. Coba bayangin deh bedanya. Iya kan? Dengan kontrol yang baik, rencana kamu mulus. Masalah kecil ketahuan dari awal sebelum jadi gede. Biaya dan waktu juga aman. Betul. Dan yang paling penting, pelanggan puas. Sebaliknya, kalau tanpa kontrol, wah, itu resep bencana sih. Bencana banget. Tiba-tiba biaya membengkak, turis mulai ngomel di medsos, pelanggan pada kabur. Dan yang paling parah, kita bahkan nggak tahu salahnya di mana. Cuma tahu kok bisnis rugi terus ya? Benar, dan ini nyambung banget sama industri pariwisata. Ini jadi semacam skill bertahan hidup, bukan lagi sekedar teori. Betul sekali. Karena yang kita jual kan pengalaman. Sesuatu yang nggak bisa dicoba dulu sebelum dibeli. Nggak bisa di-reader ya? Nggak bisa. Satu ulasan jelek aja yang ditulis pakai huruf kapital semua di internet, itu bisa nyebar lebih cepat dari api dan bisa ngancurin reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Setuju banget. Oke, konsepnya masuk akal. Tapi yang aku penasaran, gimana cara nerapinnya di lapangan? Ada kerangka kerjanya yang praktis gitu nggak? Ada, dan sebenarnya logis banget kok. Prosesnya cuma ada 3 langkah dasar. Apa aja tuh? Pertama, kita tetapkan dulu standarnya. Kedua, kita ukur kinerjanya, bandingin sama standar tadi. Ketiga, kalau ada yang melenceng, ya kita ambil tindakan perbaikan. Cuma 3 itu. Oke, langkah pertama, menetapkan standar. Ini maksudnya target atau patokan keberhasilan gitu ya? Betul. Tapi kan nggak semua target itu bagus. Kadang ada target yang, terlalu ngawang-ngawang. Tepat sekali. Makanya di materi ini ditekankan pentingnya standar yang SMART. SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, sama time-bound. Nah, itu dia. Jangan bikin standar yang bunyinya pelayanan harus bagus. Itu nggak bisa diukur. Bagus menurut siapa, kan? Jadi harus spesifik ya. Contoh di materi ini jelas banget sih. Bukan pelayanan bagus, tapi setiap email dari pelanggan harus dibalas maksimal dalam 2 jam. Jelas ukurannya. Atau bukan cari pelanggan sebanyak-banyaknya, tapi dapatkan 50 pelanggan baru setiap bulan. Dan ini jadi sangat nyata kalau kita pakai contoh pariwisata. Misalnya standar pelayanan. Rating kepuasan pelanggan di platform online minimal 4,5 dari 5. Oke, itu terukur. Atau standar kualitas. Armada bus yang dipakai usianya maksimal 5 tahun. Atau standar keuangan. Profit margin minimal 20% untuk setiap paket tur. Standar-standar inilah yang jadi rapor kita nanti. Standar yang SMART ini penting banget ya. Tapi kan punya standar aja nggak cukup.
kita harus tahu kita berhasil capai itu atau enggak. Disitulah pengukuran masuk kan? Gimana caranya? Betul. Cara ngukurnya bisa macam-macam. Bisa observasi langsung, lihat laporan penjualan, atau yang paling ampuh di industri jasa ya, Dengerin pelanggan. dengerin langsung suara pelanggan, lewat survei atau ulasan online. Tapi disinilah bagian yang menarik. Pengukuran ini nggak cuma dilakukan di akhir. Oh iya? Ada 3 waktu berbeda buat melakukan kontrol. Oke, apa aja tuh? Pertama, ada yang namanya feed-forward control. Ini dilakukan sebelum tur dimulai. Sifatnya preventif, mencegah masalah sebelum terjadi. Contohnya gimana tuh? Contohnya, tim kamu inspeksi dulu kondisi bus H1 atau telepon ulang pihak hotel buat konfirmasi semua pesanan udah benar. Oke. Jadi proaktif ya. Kedengerannya ideal, tapi bukannya itu yang paling sulit dan mahal? Bisnis kecil gimana caranya? Pertanyaan bagus, nggak harus mahal kok. Telepon buat verifikasi ulang kan biayanya kecil. Atau bikin checklist sederhana sebelum berangkat buat mastiin semua siap, itu juga feed forward control. Kuncinya proaktif, bukan reaktif. Presis. Nah, yang kedua itu concurrent control. Ini dilakuin selama acara berlangsung. Pengawasan real time. Oh, ini kayak contoh kita tadi ya. Di tengah jalan sadar supirnya salah rute. Kita nggak nunggu sampai nyasar jauh kan? Langsung bilang, Pak, kayaknya kita salah jalan deh. Itu concurrent control. Itu dia. Contoh lainnya, tour leader yang terus monitor kondisi grupnya. Atau sekarang, lacak posisi bus lewat GPS. Tujuannya, ya perbaiki masalah saat itu juga. Oke. Baru yang terakhir, yang paling umum, itu feedback control. Ini dilakukan setelah semua selesai. Sifatnya evaluasi. Kayak baca ulasan pelanggan atau hitung untung rugi di akhir bulan. Betul. Tujuannya buat belajar dan perbaikan ke depannya. Oke, jadi ada sebelum, selama, dan sesudah. Lengkap. Nah, anggaplah kita udah ngukur dan nemuin ada yang nggak beres, nggak sesuai standar. Terus gimana? Apa langkah perbaikannya? Disinilah langkah ketiga. Melakukan tindakan korektif. Ada 2 jenis tindakan. Yang pertama itu immediate action, atau istilah gampangnya quick fix. Solusi cepat. Solusi cepat saat itu juga. Bus mogok, langsung kirim bus pengganti. Hotelnya overbooked, langsung pindahin tamu ke hotel lain yang setara atau lebih baik plus kasih kompensasi. Tujuannya mademin api. Tapi seringnya sebagai manajer, kita kan kejebak di immediate action terus. Sibuk mademin api sampai lupa cari penyebab kebakarannya. Nah, itu dia gunanya tindakan kedua, basic action. Ini tentang mencari akar masalahnya. Oke. Kalau bus sering mogok, immediate action-nya memang kirim bus pengganti. Tapi basic action-nya adalah bertanya, kenapa bus ini sering mogok? Mungkin armadanya udah tua, atau vendornya nggak profesional. Jadi solusinya bukan cuma ganti bus saat itu. Bukan, tapi ganti seluruh armada atau ganti vendor. Inilah yang mencegah kebakaran terjadi lagi. Berarti nggak semua penyimpangan, sekecil apapun, harus ditangani ya? Iya, Kan capek juga kalau semua hal kecil diurusin. tepat. Disinilah ada prinsip keren namanya management by exception. Intinya, fokus hanya pada penyimpangan yang signifikan. Oh, jadi pilih-pilih masalah gitu ya? Betul, kalau target penjualan kamu 30 paket sebulan dan cuma tercapai 29, ya udah, itu masih wajar, nggak perlu panik. Tapi kalau targetnya 30 dan yang kejual cuma 15? Nah, itu alarm kebakaran. Itu deviasi 50% yang harus segera diinvestigasi. Prinsip ini bantu manajer biar nggak tenggelam dalam urusan remeh-temeh.